Merdeka! Merdeka! Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu bahwa bangsa kita juga besok akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Dan bagi kita Gereja Kemah Injil adalah bulan misi, yaitu bulan Agustus. Haleluya, puji Tuhan. Sebagaimana tema dalam bulan misi tahun ini, mempercepat kedatangan Sang Raja. Dan kemudian khotbah-khotbah tentang misi di sepanjang bulan ini. Dan pada minggu yang ketiga pada hari ini di dalam bulan misi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita dengarkan mengambil tema berjaga-jaga menantikan kedatangannya. Berjaga-jaga menantikan kedatangannya. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu Saudara. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan selanjutnya kita bergantian hingga ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Oke, baik. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Haleluya, puji Tuhan. Berjaga-jaga menantikan kedatangannya. Kalau Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar tentang kata menanti, berarti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di situ butuh kita berjaga-jaga, butuh kita ada kesabaran karena kita sedang menanti. Kalau Bapak Ibu Saudara menanti seseorang yang sudah berjanji bahwa akan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara, maka Bapak Ibu Saudara akan menyiapkan segala sesuatunya. Tetapi ketika orang yang sudah berjanji akan datang ke rumah Bapak Ibu tidak datang-datang, bagaimana sikap Bapak Ibu Saudara? Tentu ada banyak sikap orang ketika menanti seseorang. Ada yang bersikap negatif, tapi ada juga yang bersikap positif. Nah, kalau orang yang bersikap negatif ketika menunggu orang yang dinantinya tidak datang-datang, maka mulai bosan. Bosan. Kok tidak datang-datang? Padahal dia janji akan datang. Sampai sekarang belum datang. Bosan. Selain bosan, kadang juga mulai timbul rasa jengkel.
Saya sudah siapkan semua apa semua. Tahu-tahu nggak datang-datang. Mulai ada rasa jengkel. Tapi ada juga yang tadinya mau menanti-nanti, tapi belum datang-datang. Akhirnya mulai acuh tak acuh. Sudahlah, mau datang kayak kapan kayak udahlah, terserah sudah. Mulai acuh tak acuh. Bukan hanya itu, akhirnya mulai lalai. Mulai ditinggalkan, tidak ada lagi hati kesiapan untuk menanti, tapi sudah lalai dengan hal-hal yang lain. Dan kemudian mulai timbul kemalasan dan bahkan mulai hidup semaunya, tidak lagi fokus untuk menanti orang yang akan datang. Itulah kalau sikap yang negatif. Tapi kalau sikap yang positif, menanti kehadiran seseorang yang akan datang mengunjungi kita, datang kepada kita, maka kita ada ketekunan. Kemudian ada kesabaran. Ada kesabaran. Wah, memang sudah lama Pak semua, tapi saya sabar. Saya mau tetap menanti dengan sungguh-sungguh. Mulai ada kesetiaan. Ini sikap yang positif Bapak Ibu Saudara dalam menanti seseorang. Dan kemudian ada bersyukur. Wah, walaupun masih belum datang-datang, saya mau bersyukur saja. Tapi yang jelas, saya mau menyambut ketika dia datang. Ada ucapan syukur. Kemudian ada penuh harapan bahwa saya tidak ragu dan tidak bimbang bahwa dia pasti datang. Saya tetap berharap penuh kedatangannya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, hal yang positif. Dan kemudian dalam menanti kedatangan seseorang, maka saya mau melakukan sesuatu yang terbaik, sehingga persiapan-persiapan saya adalah persiapan-persiapan yang semakin matang, persiapan yang terbaik. Ketika dia nanti datang, dia melihat semuanya yang terbaik. Itu sikap yang positif ketika menanti seseorang. Yesus berkata bahwa aku datang kembali. Dan kita sedang menanti kedatangannya. Di dalam Alkitab, Yesus disebut sebagai mempelai laki-laki. Dalam Alkitab disebut dia adalah sebagai raja yang akan datang. Sehingga di dalam bulan di bulan Agustus ini, dikatakan di sana mempercepat kedatangan sang raja. Tapi juga sekaligus kita diajar bagaimana kita menanti kehadiran sang mempelai laki-laki. Apakah Bapak Ibu Saudara memiliki sikap yang negatif? Bosan, jengkel, mulai acuh tak acuh. Buktinya sampai sekarang Yesus belum datang-datang. Atau memiliki sikap yang positif? Bapak Ibu tetap setia, tetap tekun, sabar, penuh pengharapan, dan mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik, menyongsong dia. Dalam perumpamaan ini Bapak Ibu Saudara, 10 gadis yang menyongsong mempelai laki-laki, 5 yang bodoh dan 5 yang bijak. Kita mau lihat dulu Bapak Ibu Saudara, kesamaan apa dan perbedaan apa di antara gadis-gadis ini yang menyongsong mempelai laki-laki ini. Kesamaannya, mereka sama-sama menantikan mempelai. Kemudian mereka siap pergi menyongsong mempelai itu. Dan kesamaan yang ketiga, mereka masing-masing membawa pelita, membawa lampu. Kesamaan yang berikut, mereka menyalakan pelita dan lampu mereka. Tapi kemudian, karena belum datang-datang itu mempelai, mereka semua sama-sama tertidur. Kalau gitu, di mana perbedaan mempelai atau gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh? Di mana perbedaannya? Perbedaannya, gadis yang bijaksana, mereka membawa minyak di dalam buli-buli. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh, mereka tidak membawa minyak dalam buli-buli sebagai persediaan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, gadis yang bijaksana ini, dia membawa minyak dalam buli-buli, menunjukkan kesiapan mereka. Mereka menyadari bahwa tidak tahu kapan akan datang mempelai laki-laki ini. Cepat atau lambat, kita harus siap sedia. Nah, Bapak Ibu, tentu kita mau seperti gadis-gadis yang bijaksana ini.
Pelajaran apa yang bisa kita dapat dari perumpamaan ini, dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara? Bahwa gadis-gadis yang bijaksana, kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, pertama, mereka benar-benar percaya mempelai laki-laki akan datang. Mereka benar-benar percaya, mereka benar-benar yakin bahwa mempelai laki-laki akan datang. Walaupun waktunya mereka tidak tahu kapan akan datang mempelai laki-laki itu, tapi memiliki keyakinan yang besar, keyakinan yang kokoh bahwa pasti mempelai laki-laki datang. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, gadis-gadis yang bijaksana ini, karena tidak tahu kapan datang mempelai laki-laki, mereka benar-benar mempersiapkan untuk mereka bisa kapanpun mempelai laki-laki datang, mereka siap. Nah, benar-benar percaya mempelai laki-laki datang. Di mana kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. 2 Petrus pasal 9. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Mari kita perhatikan di sana. Apa dikatakan dalam firman Tuhan di sini? Dua Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Yang kita perhatikan dalam firman Tuhan ini, bahwa Yesus pasti datang. Tetapi ada banyak orang menganggap, wah, itu suatu kelalaian. Padahal waktu yang Tuhan berikan di dalam kita menanti kedatangannya, di mana Tuhan menghendaki supaya semua orang bertobat, supaya jangan yang binasa. Tentu Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan juga memberikan kita kesempatan dalam menanti kedatangan sang mempelai, adalah supaya kita benar-benar mempersiapkan diri kita untuk menyambut sang mempelai itu. Adakah kita benar-benar percaya bahwa Yesus sang mempelai, bahwa dia pasti akan datang? Adakah kita setia menantikan dan menghayati bahwa waktu menantikannya adalah kesempatan supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat? Ini menjadi perenungan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara, karena kita semua sekarang ini sedang menanti kedatangan mempelai laki-laki itu, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Yang kedua yang kita pelajari dari perumpamaan tentang 10 gadis ini, gadis yang bijaksana, mereka benar-benar mempersiapkan diri supaya tidak menyesal pada saat kedatangan mempelai. Mereka benar-benar mempersiapkan diri supaya jangan ada penyesalan ketika nanti mempelai itu datang. Banyak sekali orang ketika nanti Yesus datang baru menyesal. Aduh, kenapa saya begini? Padahal firman Tuhan sudah berulang-ulang disampaikan bahwa masa-masa kita sekarang adalah masa-masa menanti. Kita harus mempersiapkan diri supaya jangan ada penyesalan. Dalam mempersiapkan diri ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sana supaya kita menyucikan diri. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 3 dikatakan demikian. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri
sama seperti Dia yang adalah suci. Dalam kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Mempelai, kita menyucikan diri. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Hidup dalam kekudusan. Di akhir zaman, manusia semakin mengikuti hawa nafsu dan kenikmatan dunia. Tidak jauh berbeda seperti zamannya Nuh. Itu sudah disampaikan bahwa pesta pora dan lain sebagainya. Bapak Ibu lihat zaman-zaman sekarang, kafe-kafe di sana sini semakin banyak, terbuka semakin banyak. Ya. Maksud saya Bapak Ibu Saudara, ini membuat kita juga waspada untuk bijaksana. Bukan berarti Bapak Ibu tidak bisa pergi ke sana, boleh saja. Tapi Bapak Ibu Saudara harus ada batasan-batasan. Dan kalau kita melihat kenapa ini semakin banyak di mana-mana dan dipenuhi oleh banyak orang, karena memang ditulis dalam Alkitab, di akhir zaman orang semakin banyak berpesta pora, mulai lupa untuk menanti kedatangan Sang Mempelai laki-laki, tapi mulai tergiur dengan kehidupan dunia ini karena merasa tidak tahu kapan mau datang apa semua, apakah benar datang atau tidak. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, kita harus mempersiapkan diri kita untuk kita semakin hari semakin dibentuk, semakin dikuduskan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Selain kita memelihara hidup dalam kekudusan, dalam menanti Sang Mempelai, yaitu memberitakan Injil, kita turut memberitakan Injil kerajaan Allah. Yang firman Tuhan ini, Injil kerajaan ini harus diberitakan, baru tibalah kesudahannya. Bapak Ibu Saudara, kita di dalam mendukung misi, dalam doa, dalam dana, tapi Bapak Ibu juga menceritakan, memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan, diberikan kepada kita semua. Kita sebagai murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, diberikan tanggung jawab yang mulia untuk memberitakan Injil. Dalam kita menanti mempelai, maka kita turut berperan aktif di dalam mendukung misi. Gereja Kemah Injil Indonesia adalah gereja yang misioner, turut memberitakan Injil. Gereja kita ada mengutus misionari ke Hong Kong dan juga ke Taiwan. Nah, dan sudah beberapa tahun mereka ada di sana. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, butuh dukungan doa dari kita, butuh dukungan dana dari kita untuk pelayanan. Demikian juga beberapa misionari juga untuk di Indonesia, di beberapa daerah. Dan khususnya gereja Kemah Injil banyak fokus sekarang untuk Pulau Sumatera, karena masih banyak pedesaan, pedalaman di sana yang belum terjangkau, pulau-pulau, kemudian juga di daerah-daerah lain. Itulah sebabnya gereja Kemah Injil Indonesia memberikan kepada kita Bapak Ibu suatu pengajaran supaya terus kita peduli misi, memberitakan Injil. Jadi dalam menanti Sang Mempelai, kita tidak berdiam diri. Selain menjaga hidup kita dalam kekudusan, kita ikut ambil bagian di dalam misi pekabaran Injil. Minggu lalu Bapak Ibu Saudara, kami sudah bagikan amplop seperti ini. Ini adalah persembahan khusus untuk pekabaran Injil. Dan kita hari ini akan memberi dengan sukarela, dengan sukacita. Yang dikhususkan persembahan ini di amplop ini adalah untuk misi pekabaran Injil. Kita bersyukur bahwa Indonesia banyak orang yang percaya kepada Tuhan oleh karena ada misi dari luar negeri. Ada banyak dari Belanda, dari Jerman. Mereka adalah utusan-utusan Injil, memberitakan Injil. Seperti di Sumatera, Tapanuli, ada Nomensen dari Jerman memberitakan Injil. Kemudian ada banyak orang Batak bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian juga di daerah-daerah lain. Ada banyak misi dari luar negeri yang datang memberitakan Injil, termasuk gereja Kemah Injil Indonesia. R.A. Jeffrey, utusan Injil dari CMA, diutus datang ke Indonesia dan memberitakan Injil. Puji Tuhan, sehingga GKI ada oleh karena anugerah Tuhan melalui CMA. Puji Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara diberikan kita kesempatan untuk turut peduli misi. Dan ketika Bapak Ibu Saudara peduli misi, ini menunjukkan bahwa kita siap
menanti kedatangan sang raja. Kita siap menanti kedatangan mempelai. Puji Tuhan Bapak Ibu. Selain kita turut memberitakan Injil, peduli misi, maka kemudian sebagai orang-orang percaya yang mempersiapkan diri menyambut kedatangan sang mempelai, yaitu tidak jemu-jemu berbuat baik. Dalam Galatia pasal 6 dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dalam Galatia pasal 6, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Galatia pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di dalam menanti kedatangan mempelai laki-laki, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan bosan-bosannya berbuat baik kepada semua orang. Karena ketika Bapak Ibu Saudara berbuat baik kepada semua orang, itu menunjukkan kesiapan kita menanti kedatangan mempelai. Karena ketika mempelai datang, dia melihat bahwa kita sedang melakukan hal yang terbaik. Dan itulah yang kita lihat dari kehidupan Yesus, di mana Yesus berbuat baik kepada semua orang, bahkan kepada orang yang menganiaya dia, yang menghina dia, yang mencaci maki dia, dia berbuat baik. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalasnya dengan kebaikan. Dia memberikan pengampunan. Contoh teladan yang Yesus berikan kepada kita. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam kita menanti mempelai laki-laki, kalau kita memang benar-benar siap, maka kita menunjukkan bahwa kita tidak jemu-jemu berbuat baik, dan terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Amin Bapak Ibu Saudara. Perbuatan baik yang bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudara, saling mendoakan. Kita saling mendoakan, itu sebagai wujud perbuatan baik. Kita saling menasihati, saling membangun, saling melengkapi, saling menopang. Itu adalah perbuatan yang baik. Kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kita, selagi kita menanti sang mempelai laki-laki, supaya kita berbuat baik. Berbuat baik kepada semua orang. Kepada tetangga-tetangga kita, berbuat baik. Kepada karyawan kita, berbuat baik. Kepada pimpinan kita, berbuat baik. Kepada siapapun Bapak Ibu berbuat baik. Kenapa kita berbuat baik? Ini menunjukkan kesiapan saya, kesiapan kita dalam menanti sang mempelai. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, selain kita benar-benar mempersiapkan diri supaya jangan ada penyesalan ketika nanti datang mempelai, maka benar-benar berjaga-jaga dan siap menikmati acara perkawinan anak domba. Siap Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam kita siap ini, kita juga mau untuk masuk dalam acara perjamuan kawin anak domba. Di dalam Wahyu pasal 19, Wahyu pasal 19 ayat 7 sampai 10, mari kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Wahyu pasal 19 ayat 7 sampai 10. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu Ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi Ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah
karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Haleluya, puji Tuhan. Dalam wahyu ini, Yohanes dalam penglihatannya sudah melihat dengan nyata. Dalam penglihatan itu akan adanya perkawinan anak domba, pesta perkawinan. Dari pelajaran ini yang kita lihat Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu memiliki kepastian akan ikut masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba? Amin Bapak Ibu Saudara. Apakah yakin? Karena kita percaya kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat, itu memberikan kita kepastian. Puji Tuhan. Dan tentu Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau di mana Dia masih memberikan waktu untuk kita, supaya bukan hanya kita saja yang masuk ke perjamuan perkawinan anak domba itu, supaya setiap suku, kaum dan bahasa mereka pun ikut dalam perjamuan kawin anak domba itu. Maka merupakan tugas yang mulia, tanggung jawab yang mulia yang Tuhan berikan bagi kita untuk turut peduli isi. Tentu ketika berita Injil semakin disebarluaskan oleh kasih dan kemurahan Tuhan, semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus, sehingga ucapan syukur kepada Tuhan Yesus semakin melimpah. Betapa bahagianya Bapak Ibu Saudara, kita ada di dalam perjamuan kawin itu dan melihat begitu banyak orang dari berbagai suku, kaum dan bahasa ada bersama dengan kita. Itulah yang kita rindukan dan yang kita harapkan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita diminta oleh firman Tuhan untuk berjaga-jaga menantikan kedatangannya. Kita berjaga-jaga menantikannya Bapak Ibu Saudara, karena kita benar-benar yakin bahwa Yesus pasti datang. Mempelai itu Dia datang. Kita butuh kesetiaan, kita memelihara hidup dalam kekudusan, kita turut peduli misi dan tidak jemu-jemu berbuat baik. Apabila kita melakukan semuanya itu membuktikan bahwa kita adalah seperti perempuan atau gadis-gadis yang bijaksana, di mana benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya yang terbaik dalam menyongsong mempelai laki-laki. Berjaga-jaga, kalau kita perhatikan di sini, adalah orang yang bersiap sedia. Dan orang yang bersiap sedia dalam Alkitab dikatakan tadi, itulah yang dikenal. Dan mereka lah yang dipersilakan masuk ke perjamuan kawin anak domba. Ketika perempuan-perempuan yang bodoh itu, mereka mendengar sama-sama, mempelai datang, song-songlah dia. Mereka langsung membereskan semuanya. Tapi dalam menanti itu, setelah seruan itu masih butuh waktu. Gadis-gadis yang bodoh mulai melihat, ini pelita kami sudah semakin padat, minyak sudah tidak ada. Mereka berbicara kepada 10 gadis yang bijaksana itu, berikanlah kami minyak. Tapi gadis yang bijaksana berkata, kalau kami kasih kepadamu, untuk kami dan untuk kamu tidak cukup. Lebih baik kamu pergi dan membeli di situ. Mereka pergi. Dan ketika mereka sedang pergi, mempelai datang. Dan 5 gadis yang bijaksana persilakan masuk ke perjamuan. Dan setelah itu ditutup pintu. Ketika pintu tertutup, perempuan-perempuan yang bodoh, mereka datang dan mengetuk pintu. Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Dan terdengar suara. Apa yang dikatakan Bapak Ibu Saudara? Inyalah, aku tidak mengenal kamu. Kenapa mereka tidak dikenal? Karena memang mereka tidak siap sedia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau supaya kita benar-benar siap. Tuhan mau Bapak, Ibu, Saudara, kita ikut dalam perjamuan itu. Dalam menanti kedatangannya, ada banyak hal yang terjadi Bapak, Ibu, Saudara. Ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan. Apakah ini akan mengalihkan kita untuk tidak fokus dalam menanti sang mempelai? Bapak, Ibu, Saudara, harus tetap fokus. Walaupun ada memang berbagai macam gejolak yang terjadi di muka bumi ini, di dalam menanti kedatangan sang mempelai, Bapak, Ibu, jangan terlena dengan hal itu. Jangan putus asa. Jangan acuh tak acuh.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, ikut berperan aktif di dalam apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Kalau Tuhan memberikan pekerjaan kepada Bapak Ibu Saudara, lakukan pekerjaannya. Tuhan memberikan talenta karunia kepada Bapak Ibu Saudara, pergunakan untuk hal yang memuliakan nama Tuhan. Jangan ikut pesta pora, jangan terbawa dengan kenikmatan dunia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tetap siap sedia, karena tidak ada satupun yang tahu kapan mempelai itu akan datang. Kedatangannya adalah tiba-tiba. Tapi kalaupun kedatangannya tiba-tiba, kapanpun akan dia datang. Kalau Bapak Ibu Saudara, kita berjaga-jaga, kita siap sedia seperti gadis-gadis yang bijaksana ini, maka Bapak Ibu Saudara, kita semua turut dalam perjamuan kawin anak domba, sehingga kita mengalami sorak-sorai, mengalami sukacita sampai selama-lamanya. Kita bersyukur dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus Sang Mempelai. Kita semua membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memampukan kita, memimpin kita, menuntut kita, menopang kita, menghibur kita. Bapak Ibu Saudara, ikuti tuntunan Roh Kudus itu, karena dia memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus itu menolong kita untuk mempersiapkan yang terbaik dalam menyongsong kedatangan Sang Mempelai, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami telah mendengarkan firman-Mu untuk kami